Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahda, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya pada sore hari ini. Kita ngaji bareng Ma'arif Kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Semoga tetap semangat kita menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca hadiah Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah pada guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan ilmu barokah dan manfaat ala hadiniyah ala kulli niyatin shalih. Surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulum fid dharain amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan ngaji kita Kitab Adabul Alim Muta'allim sampai pada keterangan dawuhnya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna rajula la yakhruju min manjilihi wa alaihi minad dunubi mithlu jibali tihama. Fa idza sami'al alim khaufa wastarja'a min dunubi an dunubi insarafa ila manjilihi wa laysa alaihi dambun fala tufariqu majalisal ulama'i fa innallaha lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama. Dawuhnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata bahwa seorang laki-laki itu keluar dari rumahnya, dia mempunyai banyak dosa bagaikan gunung Tihamah, setinggi gunung Tihamah. Dosane iki wakai sampai padha mbek gunung. Ketika ia mendengar orang alim, maka ia merasa takut dan ia bertobat dan dari perbuatan dosanya. Jadi orang yang punya banyak dosa, dosanya sampai padha mbek gunung, terus hadir ke majelis ilmu, dia mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama. Setelah itu dia merasa takut, mengakui kesalahannya dan bertaubat, dan ia kembali ke rumahnya itu dalam keadaan yang bersih dari dosa. Jadi dia berangkat itu banyak dosa sampai sak gunung gitu kan, tapi pulang itu sudah hilang semua dosanya, kembali ke rumahnya dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Oleh karena itu janganlah kalian berpisah dari majelis-majelis tempat-tempatnya para ulama menuntut ilmu itu, untuk menuntut ilmu, karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang lebih mulia dibandingkan dengan tempat diskusi dengan orang-orang ahlul ilmi. Itu dawuhnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi memotivasi kita untuk sering-sering untuk memperbanyak hadir di majelis-majelis ilmu, di pembahasan-pembahasan tentang ilmu. Itu dawuhnya Sayyidina Umar bin Khattab. Selanjutnya waqala Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu, law anna sawaba majlisil ulama badalin nasi laqtatalu alaihi. Ini dawuhnya Ka'ab al-Akhbar ini. Seandainya pahalanya majelis ilmu, majelisnya ulama, majelis tempat-tempat mencari ilmu itu kok ditampakkan pada manusia, maka niscaya mereka akan saling berperang berebut pahala. Kok saumpama ganjarane wong luru ilmu itu diperlihatkan Allah, iku wong sampai perang, rebutan. Dekaro gini, orang yang hadir di majelis ilmu diumumkan nanti dikasih uang 1 miliar. Wah, seandainya ditampakkan gitu, orang akan rebutan mesti roh duit 1 miliar. Itu orang yang seandainya pahalanya hadir di majelis ilmu itu ditampakkan oleh Allah, mau itu akan berebut. Pengen aku sing dhisik sampai kebak, itu rebutan, akhirnya berperang. Itu dawuhnya Ka'bul Akhbar. Hatta yatruka kullu di imaratin imaratahu wa kullu di sukin suqahu. Sampai kayak gini, sehingga para pemimpin itu meninggalkan pemerintahannya. Kok sampai pahala majelis ilmu itu ditampakkan oleh Allah, didudohne iki lho ganjarane semene. Iku pejabat-pejabat itu ninggalke kantor pemerintahan, do melu majelis ilmu kabeh. Sampai para bos-bos pasar ku ninggalke pasare sepi kabeh, akhire ora ono dodol. Ya rada susah kira sampai napa ngurusi ning pemerintahan, gak ono petugasnya kabeh. Apa ngoblonjo ning pasar gak ada penjualnya, semua kan ikut hadir majelis ilmu semuanya. Kalau itu pahalanya ditampakkan oleh Allah.
Itu dawuhnya Ka'bul Akbar. Selanjutnya juga masih ini dawuh-dawuh para ulama ini yang ditampakkan yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanatun wa talabahu ibadatun. Ini dawuhnya Mu'ad, dari Mu'ad bin Jabal, diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, pelajarilah ilmu pengetahuan karena mempelajarinya itu suatu kebajikan. Mencarinya adalah suatu ibadah. Luruh ilmu itu ibadah. Nyari ilmu itu ibadah. Bahkan ibadah fisik itu setelah sholat itu yang utama ya nyari ilmu itu. Apalagi anak muda. Anak muda itu harus, masa-masa muda itu diisi untuk ya kita memperbanyak ilmu ya. Mengisi diri kita itu dengan perbanyak ilmu itu. Karena ilmu itu juga ibadah ya. Mencari ilmu itu ibadah gitu. Wa mudzakaratuhu tasbihun. Mendiskusikan ilmu itu tasbih. Jadi wiridane ahlul ilmi ya diskusi itu. Diskusi kalau di Jamiah Nahdlatul Ulama ya bahsul masail ya. Diskusi, perdebatan, dialektika ya, itu wiridan, termasuk itu baca tasbih ya. Kita baca subhanallah subhanallah ya, tasbihnya kita ahlul ilmi itu ya mendiskusikannya itu tasbih itu. Wal bahsa anhu jihadun, membahasnya itu dianggap jihad. Jihad itu enggak hanya perang itu, tapi membahas ilmu itu termasuk pahalanya pahala jihad ya. Wa badluhu kurbatun, menyerahkannya adalah upaya pendekatan diri kepada Allah. Cari ilmu itu ya kita mendekat pada Allah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqatun, dan mengajarkannya kepada orang yang tak tahu adalah sedekah. Jadi guru-guru yang mengajar, ustadz-ustadz yang mengajar itu sama saja dia bersedekah. Kalau orang-orang yang memiliki harta benda, sedekahnya dengan harta benda. Tapi ahlul ilmi, para guru, para ulama, para kiai, itu sedekahnya itu dia ngajar itu pahalanya pahala sedekah. Itu dawuhnya sahabat Mu'ad bin Jabal. Jadi ini memotivasi kita. Ini untuk guru-guru gitu juga. Ya, guru-guru motivasi guru bahwa ngajarin jenengan Bu, ngajarin jenengan Pak, itu sedekah. Selanjutnya di riwayat Wafi Sahihain an Abdullah bin Amr bin As, ini didawuhke qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ini terkait dengan termasuk biasanya ini dimasukkan tanda-tanda hari kiamat. Allah itu, ini Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak mengambil ilmuku dengan cara mencabut ilmu tersebut dari manusia. Jadi ilmu itu besok hilangnya itu bukan kok ujuk-ujuk orang yang hafal Quran terus hilang hafalane, itu bukan. Orang yang hafal hadis hafalane hilang, itu bukan. Tapi Allah itu mencabut ilmu itu, mencabutnya dengan cara mencabut nyawa para ahlul ilmi, para ulama, para profesor intelektual. Itu kalau sudah dicabut ilmunya, itu Allah mencabut ilmu dengan cara begitu. Jadi ulama-ulama besar kita sudah diambil ya, meninggal banyak yang wafat, itu cara Allah mencabut ilmu. Jadi nanti sampai orang alimku gak begitu banyak ya, gak tersisa, itu masyarakat akan mengangkat pemimpin, akan mengangkat orang yang jadi tokoh itu dari orang-orang yang bodoh. Terus mereka bertanya kepada pemimpin-pemimpin itu ya, di majelis ilmu berarti yang diangkat ya wong ora patek ngalim, dia ngajar juga. Akhirnya ditakoni, kalau dia berfatwa fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau dia sudah fatwa ini sudah tanpa berlandaskan ilmu, ya akhirnya dia berfatwa memberi jawabannya ya akan sesat dan menyesatkan. Untuk dirinya sendiri sesat, akhirnya menyesatkan orang lain karena tidak dibekali ilmu. Ini motivasi bahwa orang-orang yang siap untuk dakwah hendaknya dia harus memperbanyak ilmu terlebih dahulu agar tidak dulu wa adlu, tidak sesat dan menyesatkan. Ya demikian, semoga ada barokah manfaatnya. Ya cukup sekian, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.